Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban gereja katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya. Dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Gereja Katedral Jakarta menggelar rangkaian misa Hari Raya Natal hari ini. Ibadah dilaksanakan dalam beberapa sesi baik secara langsung maupun secara online. Misa hari ini dilaksanakan dalam 4 sesi, yakni pada pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua khusus anak pada pukul 11 siang. Sementara sesi ketiga, misa lansia, dilaksanakan pukul 16 dan sesi malam nanti pada pukul 18. Gereja Katedral menampung hingga 5.000 jemaat untuk setiap sesi ibadah. Sementara itu dalam pesan Natal yang disampaikan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo menyebut gereja harus berperan lebih aktif lagi dalam bersuara terkait lingkungan hidup, demokrasi, dan anti korupsi. Sebagai bagian bangsa, gereja harus tampil aktif dan berani bersuara, membawa suara kenabian tentang isu lingkungan hidup, kekerasan, ketidakadilan, korupsi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dan tidak kalah pentingnya gereja menghidupkan kembali komunitas basis sebagai ruang pembelajaran politik etis, solidaritas warga, dan partisipasi sosial demi kebaikan bersama. Tentu kita tidak hanya menyampaikan kata-kata usul, pikiran, kritik, tetapi juga berdoa untuk semua yang memikul tanggung jawab mandat warga berdaulat untuk bekerja sebaik-baiknya mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan untuk mengetahui jalannya misa Natal sore hari ini, sudah ada rekan Jessica Winoto di Gereja Katedral Jakarta. Ya, selamat sore Jessica, bagaimana jalannya misa Natal sore ini? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Gereja Katedral Jakarta Pusat, memang untuk sesi ketiga misa Natal yang dikategorikan untuk lansia ini memang sudah dimulai sejak pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat tadi, dan saat ini pun kami melihat dan memantau kondisi terkini di sini memang semakin banyak jemaat yang hadir untuk mengikuti peribadatan maupun mempersiapkan diri untuk mengikuti peribadatan di sesi terakhir atau sesi keempat yang akan dimulai pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat nanti. Tetapi secara terkhusus di sesi yang ketiga yang dikategorikan untuk lansia ini memang tadi kami melihat bahwa jemaat yang hadir
memang tidak terlalu banyak, tidak seramai dengan sesi-sesi sebelumnya, karena memang informasinya bahwa di sesi yang pertama yang diperuntukkan untuk pontifikal ini memang dihadiri sebanyak 3.500 jemaat, sedangkan untuk sesi kedua yang untuk anak-anak ini dihadiri sebanyak 2.000 jemaat. Dan tetapi untuk jumlah dari sesi ketiga ini kami belum mendapatkan informasi pastinya, tetapi memang kami terus memantau bagaimana perkembangan situasi dari peribadatan di Misa Natal yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini. Lalu Nadia dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa nantinya di sesi yang terakhir ini akan dibuka secara umum dan dilaksanakan secara hybrid atau secara daring dan juga secara langsung. Tetapi untuk di sesi yang ketiga ini dilakukan secara offline atau secara langsung, secara penuh. Dan sehingga memang di sini tidak ada penayangan di layar-layar yang telah diberikan untuk para jemaat yang hadir di sini. Tetapi untuk di sesi yang keempat nantinya akan dilakukan secara online juga, nantinya akan jauh lebih ramai dan nanti akan ada penayangan di Videotron yang telah dipersiapkan oleh pihak Gereja Katedral Jakarta Pusat. Lalu Nadia dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang informasinya untuk tahun ini Gereja Katedral mengusung tema keutuhan alam, ciptaan dan Allah hadir untuk menyatukan keluarga, sehingga memang ini merupakan tema yang diusung dengan mengingat bencana yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Ini menjadi salah satu doa yang dipanjatkan di Misa Natal pada tahun ini, sehingga memang kami melihat bahwa dari tadi memang para jemaat yang hadir di sini berlangsung secara khidmat memang fokus untuk mengikuti ibadah Misa Natal pada tahun ini. Tetapi pun selain dari jemaat, kami melihat bahwa ada pengunjung-pengunjung dari umum untuk mengikuti atau melihat secara suasana Misa Natal yang berlangsung pada hari ini. Sehingga Nadia dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi di Misa Natal 2025 ini. Apakah nantinya di sini sesi terakhir, sesi keempat yang dibuka secara umum akan semakin ramai lagi atau tidak, kami akan kabarkan ke Anda. Nadia. Baik, terima kasih Jessica melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali, selamat Natal. Pelaksanaan ibadat Natal GPIB terbagi menjadi 3 sesi. Pada ibadah tahun ini, GPIB mengusung tema yang selaras dengan kejadian bencana di Sumatera dan Jawa Timur. Ibadat Natal tahun ini di GPIB Immanuel Jakarta mengangkat tema Allah memuliakan kehidupan seluruh ciptaan. Tema tersebut menjadi dasar pelaksanaan seluruh rangkaian ibadat Natal yang digelar sepanjang hari. Tema tersebut juga selaras dengan bencana yang terjadi di Sumatera dan juga Jawa Timur. Dalam ibadat, umat memanjatkan doa untuk seluruh korban terdampak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan Misa Natal di Jakarta. 147.000 personil dan sejumlah ormas Islam dilipatkan untuk menciptakan Natal yang aman, hikmat, dan damai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan Natal di Gereja Katedral dan Gereja Immanuel Jakarta. Kapolri yang didampingi Panglima TNI, Gubernur Jakarta, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyapa para jemaat. Kapolri berharap seluruh rangkaian ibadah Natal berjalan aman, hikmat, dan damai. Indonesia adalah negara yang besar, negara yang terus menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita berdoa semuanya agar seluruh rangkaian ibadah Misa Natal baik hari ini maupun nanti di pergantian tahun semuanya bisa berjalan, dan tentunya kita titip untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah. 147.000 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Polisi turut menggandeng sejumlah ormas Islam untuk membantu mengamankan Nataru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.